Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami berada dalam gereja Katolik yang penuh, kebenarannya penuh. Karena kamilah yang dalam gereja Katolik itulah kami menemukan kepenuhan kebenaran yang mengenai Allah dan mengenai Putra Yesus dan Roh Kudus. Bantu kami untuk mewartakan kebenaran sejati itu kepada siapapun juga. Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, kepada orang yang belum mengenal gereja yang benar. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, ada satu kalimat yang saya kira penting bagi kita adalah misi. Karya pewartaan Kristus, misi kepada siapapun juga. Kita seringkali mengenal, menduga bahwa semua agama sama. Dalam batas tertentu mungkin iya, tetapi tidak seluruhnya benar. Dan itu harus kita sadari dengan baik. Dalam bacaan pertama kita akan mendengarkan bagaimana Paulus mengagumi kehebatan budaya Yunani, kecerdasan, kecemerlangan. Tetapi itu belum cukup. Memang ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia lewat ciptaannya, lewat anugerah-anugerahnya. Kehebatan pikiran manusia, tetapi terbatas. Ada banyak hal yang juga tidak tepat. Karena itu berasal dari daya manusia yang telah berdosa, yang telah gagal karena dosa manusia pertama. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang yang belum mengenal Allah secara benar. Tetapi juga belum mengenal Kristus secara benar. Dan yang ketiga, belum mengenal gereja secara benar. Saya akan jelaskan satu persatu kepada Anda supaya kita sebagai orang Katolik bangga, berterima kasih. Tapi bukan hanya itu, kita harus mewartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika orang yang belum mengenal Allah, ya artinya ada agama-agama tertentu yang hanya dari kemampuan dasar alamiah yang dia nyatakan kepada Tuhan. Ya, maaf mungkin saya menyebut nama misalnya agama Buddha, agama Hindu, ya, atau mungkin ateis. Itu yang mengenal hanya karena kemampuan dan daya-daya manusiawinya saja. Ya, dari pengalaman akan alam semesta yang tak mampu dicerna oleh pikiran manusia. Yang kedua, jadi orang tidak mengenal Kristus. Jadi ketika Allah menciptakan, memberikan rahmat keilahian dalam diri manusia, kita diciptakan secitra segambar dengan Allah. Tapi kemudian Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus yang seluruh kepenuhan Kristus itu ada dalam kepenuhan Bapa. Segala kepenuhan Kristus ada dalam kepenuhan Allah Bapa di surga. Nah, kepenuhan Allah Bapa dicurahkan kepada Kristus. Itulah maaf misalnya katakanlah saudara kita orang Islam, ya, itu juga mereka tidak mengenal Allah dengan benar lewat Kristus. Mereka menduga apa yang mereka pikirkan, rasakan, alami itu berasal dari Tuhan sendiri. Nah, jadi disinilah perbedaan pewahyuan dari agama agama Islam dan agama Kristen. Ada yang beda di sana yang tidak boleh kita samakan begitu saja. Ya, dan kita harus sadar akan hal itu. Nah, disitulah kita sangat berbeda karena bukan Kristus. Karena Kristus sungguh-sungguh dari Allah yang dikirim kepada manusia. Allah Bapa mengirim putranya kepada manusia, menyelamatkan, menebus kita semua. Nah, setelah Kristus datang ada orang yang tidak mengenal Kristus. Ya, orang tidak, bahkan menolak, orang Yahudi menolak Kristus, menolak Yesus. Nah, yang kemudian kedua, ketika Kristus sedang mewartakan inilah mereka tidak dalam persekutuan para rasul. Yesus mewartakan kabar gembira bersama ke-12 rasulnya. Yesus tidak mendirikan gereja inse, tetapi lewat para rasulnya. 12 rasul inilah di bawah Petrus, penting sekali di bawah Petrus di sini. 12 rasul yang bersama Yesus,
Kemudian Yesus secara jelas mendirikan gereja lewat Petrus di atas batu karang. Ini akan kudirikan gerejaku di atas batu karang. Tak ada satu kuasa manapun yang dapat mengalahkan Kristus, mengalahkan gereja. Kemudian batu karang, kunci kerajaan Allah, itu diserahkan kepada Petrus, kunci. Jadi sekali lagi ketika kita masuk surga itu yang megang kunci itu Petrus. Ya. Kemudian tahta, ya, kuasa tahta diberikan, tahta Petrus di Vatikan. Tiada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja. Bahkan ribuan tahun ya, gereja mau dihancurkan, tetapi tidak. Meskipun gereja mengalami kekurangan, keterbatasan dan mungkin keberdosaan yang besar di abad pertengahan, mungkin jabat sekarang, tapi tidak pernah akan sirna. Nah, itulah bedanya antara gereja Katolik dengan gereja non Katolik, apapun gereja Protestan, Pentakosta. Nah, disitulah kita melihat tugas kita. Sekali lagi ada 3 unsur. Kita bertugas untuk melakukan karya misi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kepada orang-orang yang belum mengenal gereja yang benar, kepada orang-orang yang belum mengenal Bunda Maria, Santo Yosef dan seterusnya. Karya. Jadi Paus itu menggantikan Petrus, bukan menggantikan. Setiap Paus baru selalu menggantikan Petrus sampai sekarang. Jadi konkretnya saudara, Anda sebagai orang Katolik harus bangga, harus sadar dan harus menyelami akan anugerah Tuhan dalam gereja Katolik. Di sanalah kekayaan gereja, di sanalah yang dikehendaki Kristus bagi gerejanya untuk mewartakan kabar gembira tentang Allah yang benar, Kristus yang benar, dan gereja yang benar. Dan itulah dalam gereja Katolik. Dan tugas Anda dan saya, tanpa memaksakan apapun juga, kita harus menyelami misteri kekayaan Kristus dalam gereja yang begitu luar biasa. Banggalah menjadi orang Katolik. Tetapi bukan hanya itu yang penting. Anda dan saya mewartakan Kristus dengan benar, mewartakan gereja dengan benar, ya, tanpa harus memaksakan apapun juga. Dan bila demikian, Tuhan sendiri akan berkarya lewat tangan dan mulut, lewat pikiran seluruh diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.